Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita belajar cara membuat akun iklan ya. Ini akun baru yang baru aja saya buat. Semoga lancar ya. Biasanya sih kalau akun baru yang baru dibuat itu rawan dengan disable. Maksudnya disable itu diblokir sama Facebook untuk sementara. Biasanya dia minta verifikasi berupa KTP atau SIM gitu ya. Nah, kalau aman-aman aja biasanya cepat dibukanya. Nah, ini akunnya baru banget, belum ada temennya. Untuk membuat akun iklan itu baiknya di laptop ya, via desktop. Untuk via HP nggak saya saranin karena ujung-ujungnya ntar fokusnya kita nanti ke desktop atau laptop ya. Bedanya dengan di HP apa? Biasanya ada yang nanya tuh, yang nanya bedanya dengan HP. Di HP itu sebenarnya kita bisa ngiklan via handphone ya, langsung dari IG atau Facebooknya. Cuma data yang kita butuhkan itu lebih lengkap di desktop. Misalnya kayak ketertarikan audiens kita, targetingnya tuh lebih detail tuh di desktop. Jadi bahkan ada beberapa case itu kita nggak bisa milih kota. Jadi eh, terserah Facebook mau nyebarnya kemana. Nah, jadi baiknya untuk belajarnya kita via desktop dulu ya. Dan di sini kita mulai di desktop. Teman-teman bisa scroll di bagian kiri, di sebelah kiri layar itu ada namanya Ads Manager. Nah, kalau belum punya akun bisa klik di sini. Nah, ini dia minta ini, kita accept dulu. Dan nah, selesai nih. Nanti fanpage kan udah ada videonya di sebelum ini atau setelah ini. Itu eh, nanti harusnya udah terkoneksi di akun ini ya. Kita nggak buat akun business manager karena pengalaman baru mulai malah jadi ribet gitu ya. Bentar saya lihat. Oke, sampai sini untuk buat akun iklannya udah selesai. Udah ya. Nah, kita lanjut, coba kita jadiin satu langsung cara buat iklannya ya. Untuk membuat iklannya ini bisa kita klik create di sini. Kayak misalnya saat klik create itu muncul kayak gini ya, akun Infonidit. Ini pas diklik ini dia butuh payment ya, bisa pakai Bank Jago atau pas diklik ini dia butuh kita belum bikin fanpage-nya gitu. Jadi sebelum ini pastiin sediain fanpage-nya, halaman atau kartu pembayarannya ya. Jadi ini kalau masih ada warning begini. Jadi saya coba hilangkan dulu ya, saya pause sebentar. Oke, ini udah hilang ya. Di sini kita buat disuruh sama Facebook untuk memilih tujuan campaign kita ya. Ini kalau teman-teman bahasa Indonesia bisa disesuaikan aja ya. Ini ada gambarnya. Jadi saya jelasin satu-satu ya objektifnya. Ini campaign objektifnya tujuan kita mengiklan apa gitu. Pertama ada awareness, kedua itu traffic, ketiga itu engagement, dan seterusnya. Awareness ini Facebook bakal menyebarkan iklan kita ke banyak orang gitu. Jadi ini biasanya lebih murah ya. Jadi kalau iklan-iklan yang biasa saya pakai itu saya bayar cost per 1000 tayangnya itu sekitar
10.000 sampai 20.000. Nah, awarenessnya bisa sering banget di bawah 10.000 ya. Bahkan bisa sampai 2.000 atau 3.000 perak gitu. Nah, tapi di sini masih random audiensnya ya. Facebook terserah Facebook aja mau nyebarinnya kemana gitu. Nah, di sini yang kedua itu ada traffic. Traffic ini di kita pakai kalau mau ada klik link keluar, misalnya kayak ke tombol WhatsApp atau ke website kita gitu. Itu bisa pakai ini gitu. Nah, yang ketiga ini ada engagement. Nah, engagement ini kalau kita butuh interaksi di postingan kita, misalnya kayak like, comment, share, itu masuk interaksi ya. Video views. Nah, tuh ini juga masuk ke di Facebook. Jelaskan itu kan ada good for Messenger, WhatsApp, and direct message, berarti bisa untuk DM atau inbox ya. Nah, biasanya kalau kita targetnya lokal Samarinda atau Kaltim aja, itu biasa kita pakai engagement aja, paling sering dipakai ya. Nah, terus ini ada leads. Leads ini kalau kita mau pakai formnya itu, ini jujur ini nggak pernah saya pakai, ini juga nggak pernah saya pakai, dan di sales ini paling sering saya pakai gitu. Kalau sales ini nanti butuh website dan segala macam, dan kita belum nyampe ke sini ya. Oke. Untuk kayak sekarang saya pilih engagement, terus klik continue ya. Oke. Nah, pas klik continue ini ada beberapa hal yang harus kita edit. Pertama, campaign name-nya bisa kita atur. Misalnya anggap teman-teman nanti rencananya punya banyak mau ngetes banyak produk ya. Jadi kita bisa tulis nama produknya dulu, misalnya buku, nama kotanya, sama umurnya, misalnya 25, 3, 4 gitu ya. Jadi ini untuk manajemen aja. Ini kalau mau diisi terserah juga nggak masalah. Tapi teman-teman tahu misalnya kalau kita mau ngecek campaign mana untuk produk buku, itu kelihatan di awal ya. Nah, ini kategorisnya ini nggak perlu dipilih. Lanjut ke bawah, ini campaign objektifnya yang tadi kita pilih di awal, ini dibiarin aja kalau nggak mau diganti. Nah, terus ini A/B test, ini nggak usah di otak-atik dulu, nanti tambah bingung. Ini untuk ngetes banyak iklan, banyak gambar, banyak ad text, maksudnya ad copy kita, teks iklan kita, banyak targetingnya kita gitu. Nah, ini dicentang. Kalau mau ngotak-atik silahkan, cuma saya saranin untuk awal-awal nggak usah dulu. Terus ada campaign budget optimasi, ini nanti bedanya di budgeting. Jadi ini boleh dicentang atau enggak gitu. Saya sih sekarang lagi demen nggak dicentang gitu, lebih bagus performanya, saya juga nggak paham kenapa. Nah, terus di next, ad set name ini bisa kita tulis buku Samarinda 2544 Facebook, IG. Ini terserah ya, adset name-nya terserah, disesuaikan aja. Terus ini Facebooknya nanya lagi engagement-nya mau kemana, di ads yang kita buatkah nanti, atau masuk ke WA, inbox, atau DM IG, atau mau iklan itu nanti orang butuh klik link kah baru nyampe ke website engagementnya, atau dia harus nginstal apps kah, atau butuh klik halaman fanpage kita kah gitu ya. Nanti dipilih aja. Kalau normal aja, misalnya mau iklan gambar atau video, pilih yang pertama aja.
nanti banyak komen. Engagementnya biasa berupa komen atau video views ya. Terus engagement tipenya, nah ini ditanya lagi sama Facebook, mau video views kah kalau iklan kita berupa video nanti, atau cuma post engagement kah, nanti kita butuh komen aja yang banyak gitu. Event response saya belum pernah pakai, soalnya kita punya iklan itu bentuknya video, kita pilih video views. Tapi kalau bentuk iklan kita yang bentuk iklan yang kita punya itu gambar, pilihnya post engagement gitu. Tapi kalau bentuknya video mau pakai post engagement juga nggak masalah, sama aja gitu. Cuma nanti bedanya di optimasinya aja. Ini optimasi ke like, comment, share-nya, ini ke orang nonton videonya gitu. Oke, saya pilih post engagement aja. Nah, ini budgetnya ini boleh kita atur mulai dari 20 ribuan. Oke. Ini start date-nya misalnya saya buatnya tanggal 20. Ini bisa kita majukan 1 hari. Nah, majukan 1 hari, jamnya kita jadikan jam 12 malam. Nah, gitu. Ini artinya kita schedule iklannya jam 12 malam tanggal 21 ya. Ini tanggal 20 misalnya, atau teman-teman buat iklan di tanggal 19, majuin ke jam 12 malam nanti gitu. Disesuaikan ya. Nah, terus ini ada kolom audience ya, bagian audience. Nah, yang harus diisi ini custom audience-nya di skip, ini di skip. Terus kita pilih lokasi misalnya Samarinda. Nah, ini bisa diatur misalnya teman-teman punya bisnis kuliner. Ini jarak radiusnya nggak usah terlalu jauh ya. Kalau makin jauh biasanya orang susah datang atau ongkirnya lebih mahal. Jadi ini disesuaikan aja, misalnya pakai 10 mil aja. Nah, gini. Ini pinnya sebenarnya bisa di drop ya. Ini di drop misalnya kayak gini. Nah, misalnya kita mau drop pinnya di Jalan Jakarta. Misalnya rumah teman di Lobakung ya, Jalan Jakarta. Nah, ini kan ada 2 kan. Nah, ini bisa dihapus. Nah, gitu. Ya, paham ya. Ini kalau masih terlalu gede radiusnya bisa dikurangin. Nah, ini masih ada 638.000 orang yang estimasi audiensnya. Jadi iklan kita masih ada harapan dijangkau segini orang. Ini tergantung budget ya gitu. Tapi jangan sampai juga ini di bawah 300.000 ya. Misalnya ini bisa di set, oh ya nggak bisa ya, masih bisa 1 mil. Nah, ini kan 57.000. Ini jangan sampai di bawah 300.000 lah kalau bisa. Supaya apa? Supaya iklan kita itu lebih lama dan orang yang ngeliat iklan kita itu nggak itu aja gitu. Nah, ini ada 100.000. Nah, boleh lah. Kalau Samarinda aja boleh lah segini. Tapi kalau mainnya kayak nasional janganlah di bawah 300.000. Nanti iklannya cepat habis. Maksudnya cepat saturate. Orangnya yang lihat itu aja. Ini umur bisa disesuaikan. Gendernya sesuaikan. Ini ada detail targeting. Ini detail targeting ini teman-teman bisa isi. Tapi kalau diisi biasanya yang estimasi audiens ini bakal berkurang. Nah, jadi kelebihannya sih kalau ini lebih tertarget ya. Misalnya teman-teman mau nyari orang yang suka lari misalnya. Kita ketik lari. Nah, running kan. Nah, kita lihat orang Lobakung dan sekitarnya berapa orang yang suka lari. Nah, ada 23.000 orang yang suka lari. Ini baru suka ya, belum aktivitasnya lari, bukan, enggak gitu. Baru suka lari atau dia punya ketertarikan dengan pelari atau suka lihat sepatu lari, ini masuk di sini gitu. Atau teman-teman mau target orang-orang yang suka makan, misalnya kuliner. Nah, kuliner Indonesia coba dites.
biasanya lebih sedikit. Nah, jadi kalau temen kan produknya itu umum, nggak perlu interest khusus. Misalnya yang perlu interest khusus misalnya kayak alat fitness ya, kayak barbel apa segala macam kan lebih spesifik ya audiensnya, jadi ini perlu dimasukkan. Tapi kalau teman-teman produknya kayak kuliner atau alat rumah tangga gitu kayak sapu unik apa segala macam itu bebas, nggak harus diisi karena produknya lebih general. Kalau saya lebih suka kalau produknya general itu lebih suka nggak diisi sama sekali gitu. Jadi saya lebih suka polosan kayak gini. Supaya apa? Supaya audiensnya tetap gede, iklan kita nggak cepat saturate gitu, nggak cepat bosan orang ngelihatnya gitu. Kalau iklan kita misalnya audiensnya cuma 10.000 karena diisi interest, itu makin sedikit nanti orang yang ngelihat. Maksudnya orangnya itu aja gitu. Dan ada kemungkinan di report dan performa iklan kita bisa jeblok gitu. Ya, pertimbangan itu aja, ini bisa diatur. Saya nggak bilang diisi ini lebih bagus atau nggak diisi lebih bagus. Ini bisa dites sendiri karena beda orang beda case ya. Ini bisa teman-teman tes sendiri. Nah, ini untuk ngehacknya supaya misalnya teman-teman mau, ini kan 100.000 ya. Kalau kita isi misalnya interest kuliner itu kan bakal berkurang ya jadi 10.000 ya. Nah, untuk nambahinnya itu ini beberapa akun ada fitur ini, cuma di saya udah nggak ada. Misal kita klik ini biasa jadi nambah lagi gitu. Nah, jadi 100.000 lagi kan. Nah, jadi Facebook bakal memprioritaskan orang-orang yang suka kuliner, tapi nggak mengabaikan orang-orang yang di luar orang tadi gitu, di luar yang nggak tertarget tadi, yang kalau kita nggak centang ini gitu. Ini ada warning kan apa ini? Kayak ada nih, ada warning ya kalau dicentang ya. Kita hilangin aja. Nah, ini diatur aja ya teman-teman ya. Jadi saya hapus dulu di sini. Oke. Ini terus ada placement. Jadi seperti teman-teman tahu sekarang orang yang online di Facebook, IG atau TikTok itu kan udah nggak ada yang main, jarang ya yang main desktop, sedikit banget. Nah, untuk memaksimalkan budget kita itu bisa pakai manual placement. Jadi placementnya kita pilih sendiri. Device-nya ini bisa diedit, terus di uncentang ya desktopnya, jadi di mobile aja. Nah, ini teman-teman bisa milih nih, ini Messenger kan nggak bisa, audience networknya matiin. Facebook IG kan yang masih tercentang kan. Nah, di Facebook IG di feeds ini kita bisa pilih yang mau kita matiin, bisa kita tinggal hilangkan aja centangnya gitu. Misalnya streamnya kita nggak mau, sudah matiin gitu. Search Facebook, search nggak usah, artikel nggak usah gitu. Jadi feed sama reel aja atau story aja gitu. Nah, setelah ini udah selesai gitu. Oke ya, lanjut ya. Dari sini insya Allah nggak ada masalah. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke grup ya, di screenshot errornya di mana atau nggak pahamnya di mana. Oke, langsung ke next. Nah, add name misalnya gambar 1. Nah, di sini kita bakal ngiklan ngedit iklan yang mau kita pakai gitu. Ini fanpage-nya udah ada. Nah, untuk beriklan ini kita boleh create post di sini. Harus begini sebentar ya. Karena di fanpage yang baru ini kan nggak ada gambar, nggak ada postingan, jadi harus diisi dulu.
open, belajar. Ini kalau mau dipublish di fanpage pilih ini, kalau nggak mau dipublish di fanpage pilih yang ini ya. Saya coba publish dulu. Nah ini karena gambarnya terlalu kecil ya, jadi nggak bisa. Ini tidak ada metode pembayaran. Oke, ini karena belum dimasukkan Bank Jago ya. Terus oke, sudah. Iklannya udah tinggal pencet publish ya. Kalau kita pencet publish ini karena saya nggak ada belum ada Bank Jagonya, belum bikin untuk akun ini, jadi nggak saya publish dulu. Jadi teman-teman, intinya di membuat iklan ini sebenarnya kita mau buat dalam satu kali bikin iklan kita tuh ada 3 settingan. Yang pertama itu campaign, ini yang pertama kali kita atur. Ini campaign. Di campaign ini kita mengatur tujuan iklan kita ya, memilih tujuan iklan kita sama mau pakai optimasi budget apa enggak gitu. Dan yang kedua itu ada adset. Adset itu yang di tengah, yang kedua. Ini kita mengatur targeting, budgeting. Ini budget ya, budget, targeting kita, audience kita, sama placement kita ya. Itu di adset. Nah, di selanjutnya yang terakhir itu ads kreatif kita, iklan kita. Kita settingnya di situ ya. Ya kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa langsung tanya ke grup ya, insya Allah saya bantu jawab kalau bisa. Ya sekian ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.